Welcome back lagi nih, ketemu lagi nih sama kita nih Explore Nusantara yang sudah lama vakum. Oke, kita lanjut. Sekarang kita berada di Desa Cisiri, Kabupaten Serang, yang dimana di sini kita singgah dulu sebelum nanti pagi kita bakal ke suatu curug yang namanya Curug Lawang. Di sini saya bersama rekan-rekan saya akan mengeksplor betapa indahnya Curug Lawang. Oke? Jadi gini ya kawan-kawan, rekan-rekan sekalian. Di sini kita ada di Kabupaten Serang, di mana itu ada namanya Curug Lawang. Nah, Curug Lawang itu bertepatan di Kabupaten Serang, di Desa Cisiri. Di mana di sini juga ada salah satu desa wisata yang isinya berbagai villa-villa yang begitu indah, menawarkan pemandangan pegunungan serta lautan. Oh, berarti tempatnya dekat sama Anyer ya? Betul sekali. Gitu. Jadi kita perkenalkan diri dulu aja ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ini. Jadi gitu. Coba yang dari topi hitam perkenalkan dirinya. Oh, saya Anang. Oke, dilanjut. Halo, Ambon di sini. Oke. Saya Ardi. Saya Irfan. Ya, saya sendiri Tanjung. Saya Ki Jalihun. Gitu. Saya sendiri si Oji. Oke, sudah kenal semuanya, kita lanjut. Oke. Tapi sebelum lanjut kayaknya kita belum ngobrolin tentang kenapa kita vakum. Oh gitu. Oke, betul. Jadi kita jelasin dulu kenapa Explore Nusantara ini sempat vakum. Karena itu kita sempat yang namanya menghadapi masa-masa pandemi. Jadi gitu. Kita melewati itu dan tempat-tempatnya pun sulit untuk dieksplor. Dieksplor dan Jadi perizinannya begitu. mungkin agak sulit kali Betul ya. sekali, betul sekali. Karena masa pandemi itu benar-benar ketat, kita harus mengikuti protokol kesehatan. Jadi kita ikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Oleh karena itu kita mengambil langkah untuk vakum. Seperti itu, teman-teman sekalian. Jadi alhamdulillah kita sekarang udah baik lagi Ya, ya kan. tidak. Dan juga ya semoga para viewers kita ini gak pada Amin. Iya Inilah ya. Iya, Mental lah ya. Iya, benar. Semoga Bisa kali. ini yang ditunggu-tunggu kalian, Explore Nusantara kembali lagi mengeksplor tempat-tempat mistis, bersejarah, dan apapun itu akan kita eksplor. Tidak ada pantangan untuk Explore Nusantara. Ya betul. Suasana baru dengan muka yang lama ya. Betul sekali. Ya, kita sekarang Betul balik nih. dong. Selama kita di Explore Nusantara itu, selama vakum, kesibukan kita tuh ngapain aja sih? Coba bisa dijelaskan oleh saudara Nanang nih, pengalamannya selama kita vakum. Pengalaman yang kita ambil tuh apa aja sih? Sibuk kerja di dalam rumah aja. Mau ngikuti aturan pemerintah. Betul sekali. Ya, ada lagi kemarin yang anggota kelompok ini nih, Explore Nusantara, pengalamannya selama pandemi. Aduh, kita pusing banget itu, bagaimana ceritanya. Mungkin pada sibuk kuliah, pada sibuk sekolahnya, dan ditambah bahasanya itu, kita pandemi itu kan nggak cuman perizinan ke tempat loh, kita perizinan ke orang tua juga butuh Nah, loh. itu dia yang paling berat. Yang paling penting Untuk masalah perizinan yang lain-lain bisa kita tempuh sebisa mungkin, tapi kalau misalkan orang tua sudah berkata tidak, jangan kita bantah. Ingat teman-teman, sekali berkata A kepada orang tua, dosa besar. Benar. Gitu. Jadi di sini ada mungkin teman-teman kita, ada orang baru tahu di sini. Namanya tadi udah dikenal, namanya Oji. Kita tanya-tanya pengalaman dia. Explore Nusantara ini kan yang berbau-bau mistis kan, tentang konten-kontennya. Bapak Oji ini orang jalan kali ya? Iya, makanya itu. Jadi Papa Uji ini, atau panggilan nasi Oji tadi itu, apakah pernah mengalami kejadian-kejadian mistis, atau lagi pada saat seperti ini kita tafakur alam segala macamnya, atau mengalami gangguan-gangguan dari sisi lain? ya silakan. Boleh. Alhamdulillah untuk selama ini aman-aman aja.
Tapi kemarin sempat juga ada gangguan sedikit. Alhamdulillah udah bisa diatasi. Untuk pengalaman saya yang sudah-sudah itu pertama jalan ke sini itu dengar cerita dari warga sekitar katanya lumayan ada mistisnya, ada angkernya sedikit katanya gitu. Kalau menurut cerita-cerita warga tadi yang disinggung sama Pak Oji, itu apa ya cerita masyarakat sih, entah itu mitosnya atau mistisnya itu di sini? Karena ini dalam hutan lindung katanya yang mistisnya itu katanya ada pasar goibnya, terus ada binatang-binatang liaran juga masih banyak katanya, seperti itu harimau katanya, dengar katanya gitu, seperti itu. Oke, nanti Tapi alhamdulillah sekarang belum Nampak ya. terjadi, belum ada penampakan seperti itu. seperti itu. Jadi begitu rekan-rekan ya, ada cerita katanya mitos di sini ada namanya pasar gaib. Nah, bagaimana nanti pagi, karena ini malam tidak memungkinkan, karena kita sudah ngobrol sama warga setempat juga tidak memungkinkan untuk kita mengekspor di malam hari ini. Kita ikuti peraturan yang ada di Karena setempat. dilarang ya. Dilarang. Seperti Kalau untuk itu. malam dilarang. Kita sama-sama saling menghargai. Kita di sini tamu menghargai tuan rumah. Betul. Seperti itu. Nanti kita pagi kita akan telusuri di mana letak posisi pasar gaib itu. Tunggu saja. Oke. Di sini juga kita rekan-rekan kita ada salah satu guru, kita sebut di sini guru spiritual kita, seperti itu. Dimana kita juga kemanapun harus membawa guru spiritual. Nah, tadi sudah dikenalin juga guru spiritual kita namanya Ki Jalihun. Nah, sekarang kita tanya nih ke guru spiritual kita, apa sih suasana di sini? Kita bakal berkemah di sini sebelum kita nanti kita ke Curug Lawang, kita kulik bersama guru spiritual kita, seperti itu. Silakan Ki Jalihun. Ini gimana nih suasana di tempat singgah kita nih sementara sebelum kita menuju ke Curug Lawang, suasananya nih gimana sih di sini? Kalau saya lihat ini Lihat kamera. banyak makhluk-makhluk yang sedang mengintai di dedaunan. Banyaknya ini seperti kayak setan kuntilanak. Ada juga makhluk-makhluk yang besar hitam berbulu. Cuman pada jauh melihat doang, pada ngintip. Tapi kalau di Curug Lawang sendiri ini ada sosok yang penjaga aslinya nggak sih? Kalau saya rasakan dan saya lihat dari batin, di Curug Lawang itu ada makhluk besar tinggi yang menjaga Curug Lawang itu. Ini nih Ki, saya mau nanya nih Ki. Dari tadi saya juga merinding terus Ki. Nih, dari pertama saya datang sampai kita buka acara ya. Ini badan saya merinding, kepala saya pusing. Nih. Kira-kira kenapa tuh Kira-kira ya? kenapa ya Ki ya ini? Iya. Kalau merinding itu biasa. Yang namanya kutub kayak seperti besi berani, kutub positif dan negatif. Jadi berbenturan. Kita positif, dia negatif, berbenturan. Tapi kalau misalkan yang disebutkan sama Ki Jalihun tadi ya, itu kan banyak makhluk halus yang dilihat dari sisi kebatinan. Itu seperti contohnya si kuntilanak, manusia tinggi besar dan berbulu itu mengintai kita ya. Apakah dari sisi mengintai itu apakah mereka akan mengganggu atau seperti apa tuh ke kitanya? Apakah dia senang di sini? Apakah dia merasa terganggu kehadiran kita di sini? Apa bagaimana? Apakah bahasanya mungkin membahayakan buat Iya. kita, bagaimana gitu? Kalau saya lihat ini, dia bingung ini manusia ini mau ngapain ini, pada ngumpul-ngumpul. Ya insya Allah mudah-mudahan tidak mengganggu. Insya Allah. Mungkin selagi kitanya tidak aneh-aneh, Iya. tidak melakukan hal yang melanggar di sini gitu, Aturan ya, begitu. di sini gitu ya. Keduanya juga kita harus ingat sama Gusti Allah. Iya, itu dia. Banyak-banyak baca berdoa kita. Gitu sih. Tapi dari Argi sendiri ada nggak yang dirasain nih dari kita perjalanan masuk ke daerah akses ke Curug Lawang sampai di tempat kita singgah ini, kita camping di sini, perasaan tuh gimana sih? Apakah ada sesuatu yang kayak mengganjal? Apakah
ada sesuatu yang kayak risih bahasanya gitu. Sempat ada sih pas waktu kan kita kesini kan udah perjalanan maghrib ya, Ya. pas sampai di pinggiran Anyer gitu nggak tahu kenapa lampu itu kan banyak sebenarnya, cuman kiri kan bukit Ya. ya, kanannya kayak resort villa gitu kan di Anyer, tapi nggak tahu kenapa ngerasa kayak sepi sunyi gitu loh. Itu yang sih yang dirasa sampai tadi juga kayak kita habis makan-makan biasa ya kan, ngerasa ya merinding terus nggak tahu kenapa gitu. Mantap juga ya ternyata ya. Jadi saya ini juga nih, saya menambahin. Lagi saya masuk sini, itu dari awal pertama masuk sampai saya duduk ini tuh bau menyan. Nah, saya mau nanya sama Aki, apakah yang bau menyan itu mengikuti saya, apakah membahayakan ataupun dia cuma mau kenal sama kita orang gitu. Karena itu bau menyengat banget itu. Ya. Dia ini emang mengikuti dari kita sejak kita naik itu mereka sudah merasakan kita akan datang. Gitu ya, Ki. Tapi nggak membahayakan buat saya kayak ya. Insya Allah. Yang penting ingat terus ya Allah. Mungkin bentuk eksistensi dari mereka juga ya Ki ya. Iya. Gitu ya. Berarti makhluk-makhluk yang seperti itu sebelum kita hadir saja dia sudah tahu ya kita Sudah akan merasakan kehadiran kita. Oh, mungkin dia biar ngasih tahu, mungkin biar dia ada di sini kali, biar dia Jadi dia Apa sih bahasanya sih? menunjukkan ini gua ada di sini. Memperkenalkan diri. memperkenalkan diri kayak gitu kalau ada di sini. Cuman karena kita orang awam, ya kita tidak tahu. Iya, keduanya juga mereka itu belum mengetahui apa sih yang tujuan kita. datang ke sini. Terima kasih Ki. Tapi kalau untuk si Pak Oji nih katanya kan tadi udah pernah kesini ya. Itu apakah beda suasananya kan mungkin pernah wisata ke sini pada pagi hari mungkin ya. Nah, bedanya dengan malam hari ini apa tuh? Ada perbedaan. Ada perbedaan nggak? Kira-kira? Ada banyak perbedaannya. Kalau siang kan kita tergantung suasana kan, Iya betul. nggak karena terang kan. Tapi kalau untuk malam ini ya berasa gitu, ada berasanya. Jadi gitu. Heeh. Tapi berasanya kira-kira tuh berasanya gimana? Ya merinding gitu, agak merinding. Jadi seperti itu teman-teman. Di sini bisa dibilang tempatnya mistis. Banyak pantangan-pantangan yang harus dijalankan, nggak boleh dilanggar. Mungkin dibilang Karena belum masih banyak angker orang juga yang kali ya. tahu ya. Masih ya di sini juga masih banyak orang yang belum tahu. Makanya kenapa di sini masih banyak pantangan Bukan. yang tidak boleh dilanggar. Maaf sorry dipotong ya. Tadi sempat kita juga saya ngobrol nih sama mungkin warga sekitar ya. Kalau bahasanya sih sekitaran 2016 itu masih rame kata Ya. dia. Sampai banjir bandang katanya. Ya, betul. Mata airnya meluap Betul, betul. Sekiranya kayak apa sih turis-turis tuh masih banyak ke sini, cuman makin ke sini mulai sepi. Berarti yang di pikiran kali ini banjir bandangnya. Iya, dari atas sampai ke mungkin ada tenda nanti dilihat di situ ada tenda sampai tenda situ. Oh, Gitu. jadi begitu. Jadi kalau dibilang sepi ya mungkin mungkin agak-agak tahun ke sini kali ya. Di mungkin juga ada efek pandemi juga kali ya. Ya, Itu juga. betul. perjalanan juga agak susah kali kena banjir ya. Gitu. Iya sih. Jadi aksesnya juga masih lumayan agak sulit untuk mencapai ke Curug Lawang ini. Tapi Jadi buat sekarang mah enggak ya. kalau sekarang sih sudah mulai rapih jalannya Alhamdulillah. gitu. Bagus. Udah Ya, bagus. saya lihat juga tadi udah bagus. Jadi gitu. Jadi kalau misalkan kita mau ke Curug Lawang ini ya sudah ada di internet. Kalau misal pun tidak ada pasti tahu orang-orang Kabupaten Serang ini terkenal sebenarnya, tapi masih belum terlalu ke expose. Jadi seperti itu. Mungkin udah lama nggak ke expose, Iya, betul. lama ke itu ya gitulah namanya. Ketimbun deh. Iya, ketimbun. mungkin kali. Mudah-mudahan ya kalau kita udah eksos ini Rame dirame lagi. lagi. Iya, betul. Amin. Makanya Amin. ditunggu video nanti paginya. Kita bakal review betapa indahnya Curug Lawang itu. Apa ini? Saya lihat juga bersih, Mm-mm. terus pemandangan alam juga bagus, perkebunan juga banyak durian di sini. Wow. Mantep gitu. Ya, di sini didominasi dengan pohon-pohon durian. Jadi bagi teman-teman juga yang suka durian, di sini juga bisa. Kalau lagi musim, kita bisa langsung
makan dari pohonnya. Kita camping sambil nunggu pohon durian jatuh. Betul, itu dia. Oh, sih, banyak Itu sih yang bisa. seperti itu mungkin di Bisa. sini warga. Kalau lagi musimnya kalian bisa kemah di sini atau singgah di sini lah sambil menikmati durian yang jatuh langsung dari pohonnya langsung kita santap. Jadi tempat wisatanya pun juga ya nggak cuman Anyer. Ternyata Iya, kan betul. juga Ya, ada Curug ya. masih banyak ternyata yang harus kita Di daerah Explore, Banten daerah ini mungkin Banten masih ini. ada yang belum terlihat apa ini. seperti itu, teman-teman Ya. ya. Mungkin pasti kapan sih itu musiman durian di sini tuh? Kan tadi sempat nanya juga sama warga lokal di sekitar. Katanya itu di akhir tahun sekitar Akhir November. atau awal tahun. ya Oktober. Desember sampai Desember ke sampai Januari. Januari Nih, atau enggak catat Februari. teman-teman ya. Bulan Itu pasti lebih Desember dan asik. Januari banyak durian di sini. Kalian bisa menikmati durian yang langsung jatuh dari pohonnya dan kalian langsung santap. Dan kalian bisa menikmati indahnya alam. Sambil menikmati indahnya alam, nikmatnya Itu paling nikmat dunia. itu. Coba itu bagaimana itu? Masyarakatnya juga Ya, masyarakatnya juga alhamdulillah sangat welcome sekali di sini. welcome, Palurahnya. Iya, juga dari welcome. palurahnya, dari welcome semuanya. semua. Jadi di sini sebenarnya sudah dibuat kampung wisata sama pemerintah, tapi karena adanya tadi satu pandemi yang melanda dan kedua sempat terjadi bencana alam di sini yaitu banjir bandang. Makanya kenapa Curug Lawang ini tidak terekspos ya karena itu. Seperti itu. Oke, kita balik lagi nih kita Bang ke sisi lainnya dari suasana di sini. Nah, dari sini apakah ada makhluk, salah satu makhluk yang mendominasi nggak sih Bang di sini? Gitu. Yang paling kuat ya. Ya, yang namanya apa sih itu namanya? Yang megang kekuasaan. Ya, itu dia, itu Wilayah. maksudnya. Nah, di sini ada nggak sih Bang dan apa sih sosoknya itu yang mendominasi di sini? Ada, itu saya lihat itu ya tadi yang makhluk yang besar. Mhm. Sosoknya adanya cuman dia agak jauh dekat pohon besar itu, sebelah sana itu. Gitu. Jadi gitu teman-teman. Nih, sekarang biar kita santai aja lah, ngobrol-ngobrol santai aja kan kita kan ini lagi apa nama sih lagi singgah lah sebelum kita ke Curug Lawang ya. Yang mau ngerokok silakan nggak apa-apa, yang mau minum ya minum dulu. Kita minum dulu kali ya, kita rehat dulu nih. Aduh, Biar kita nggak tegang. haus juga iya biar kita nggak tegang nih. Air. Tegang-tegang terkesambat lagi. Iya, makanya itu dia. Bukan, kan ada kita Mm-mm. air Iya, itu. air, Boleh air. dong taruh di Randang, sini. kru. Minta maaf, Air. tolong. Nah, ini sembari nunggu air nih. Kan yang namanya camping ini kan ada yang sudah pengalaman atau tidak. Dari mana sih? Ini kita sekarang kita kulik apakah anggota Explore Nusantara pada semuanya itu sudah pernah camping. Apakah ada yang baru sekali? Apakah ada yang sudah berkali-kali? Nah, kita coba kulik di sini pengalaman mereka selama mereka itu entah itu dia hiking, entah itu dia travel. Kita tanya tapi bukan pengalaman yang bagus ya, kita tanya tentang pengalaman kegaibannya atau pengalaman mistisnya gitu. Coba kita ceritakan dulu mulai dari ini saudara Nanang nih. Aduh, sepertinya kalau dilihat dari postur tubuhnya suka banget jalan-jalan orangnya. Kelihatan badannya gemuk. Suka banget jalan-jalan kayaknya. Rata-rata orang gemuk tuh suka jalan-jalan tahu. Ya. Happy dia, selalu happy hidupnya. Yang penting bahagia. Ya, Iya, benar. jadi gini pengalaman saya. Saya pernah di satu gunung, bukan gunung sih sebetulnya bukit lah, di masih daerah Bogor, di Curug Cilember, Curug 7. Dari pertama saya naik sampai saya ngecamp, itu saya muntah tidak pernah berhenti. Pengalaman goib saya itu. Sampai jam 7 malam, dari jam 7 pagi sampai malam saya muntah-muntah sambil jalan itu. Saya tidak bisa apa-apa dalam tenda, udah saya tidur ya seharian itu. Itu padahal kondisi badan sebenarnya fit. Fit. Wow. Tuh. Saya tidak tahu mau, alhamdulillahnya emang ada temen yang bisa. Ya, ini mah katanya gara-gara ngomong yang tidak baik. Oh, berarti gara-gara bahasanya melanggar pantangan sana. Nah, benar. Jadi yang melanggar pantangan itu kayak teman-teman saya lah ngomong nggak baik, tapi ke saya kenanya. Oh, Tuh, ya kan? Sampai saya bawa makanan pun yang penghuni binatang itu ya, monyet. Makanan saya itu direbut sama dia. tuh teman-teman. Nah, ya kan, diambil. Makanan saya semua diambil. Sampai tas saya mau diambil.
saya bilang. Terus saya mau pukul tuh monyet, adalah orang situ lah ngomong lah, pengunjung apa jangan dipukul katanya, nanti katanya ada yang marah. Ya udah saya diam, maka saya nggak banyak bicara, tapi saya tuh muntah terus. Cuman teman ada yang bisa ngomong ke saya, besok pagi suruh mandi jam 5:30 pagi di Curug 5. Saya kan ingatkan di Curug 5. Saya pikir dong gini, sedangkan badan saya lagi meriang, muntah-muntah, apakah saya bisa mandi jam 5:30 pagi? Betul, Kan tuh betul. dingin banget. Betul. Demi Allah saya tuh disuruh sama dia. Kata dia kalau lu mandi pasti sembuh, kata dia. Tuh ya udah, saya mengikuti teman saya lah. Ya kan? Karena dia lebih mengerti soal goib lah ya, Iya. mistik-mistik lah ya. Bangun saya tuh jam 5. Saya kan bangun jam 5 sholat subuh. Saya mandi tuh 5:30. Pertama masuk emang dingin, tapi kesudahnya hangat. Sampai saya pulang tidak terjadi apa-apa, sembuh total. Alhamdulillah Nah ya. itu keinginan goibnya. Awal saya muntah, pulang saya sembuh. Loh, Jadi itu pokoknya pengalaman itu pengalaman yang menurut si Nanang ini aneh lah ya. Berangkat sehat walafiat kok. Nah. Kenapa sampai tempat jadi malah sakit Nah, gitu jadi sampai saya nggak bisa muntah-muntah. saya. Jajah saya teman tidur. Nah, itulah berarti tadi kan sudah disebutkan juga kenapa dia bisa muntah-muntah seperti itu. Nah, makanya kalau di alam itu segala sesuatu bisa menjadi nyata. Gitu. Jadi pantangan yang sudah ada sebisa mungkin jangan dilanggar oleh kalian. Gitu. Saling menghormati Ya, sesama makhluk Allah, saling menghormati. betul sekali. Dilanjut lagi coba nih si Fatur bagaimana nih? Aduh. Oke, mungkin dari sekian banyak cerita yang saya alamin selama di gunung ataupun di bukit atau dataran tinggi lah ya. Tapi teruntuk hal-hal yang gaib seperti itu, saya punya pengalaman. Tepatnya masih di daerah Banten. Itu juga mungkin beberapa tahun yang lalu. Itu juga sama rekan-rekan juga. Baru pertama kali ke sana. Ya kan? Itu juga saya itu posisinya itu siang bolong. Dan saya melihat sosok seperti hewan yang memang kita tahu itu ada harimau lah. Dan yang paling mengejutkannya waktu saya di Ciremai itu saya pernah ketemu sama macan dahan tapi nggak se-shock ini gitu loh. Jadi Emang di mana tempatnya di Banten nih? Tadi kan udah dibilang Oh, iya. Bentur sih. Sebenarnya Jelasin Ciremai juga. nih. itu Tahu-tahu dataran Ciremai. tinggi, Sebenarnya dataran rendah. Yang Gunung, bukit bukit. di Banten di mana? Kalau di Gunung Ciremai, tadi kan Gunung Ciremai. Ya. Nah, di mana nih tempatnya? Itu aja biar jelas nih. iya, ini sih Gitu. apa ke yang nyatanya dulu. Nah, sudah itu yang saya shock itu kenapa itu ada di Gunung Pulasari, dan sudah itu memang sepertinya memang bukan hewan yang biasa gitu loh. Jadi maka dari itu setelah saya melihat hewan itu jadi mual, pusing, kayak orang vertigo gimana sih? Iya, paham. Nah, Mendeng. ya, tapi semenjak saya ke Ciremai dan ketemu langsung dengan hewannya itu fine-fine aja gitu loh. Bahkan kejadiannya itu ketemu yang nyatanya dulu baru yang goibnya gitu loh. Jadi seperti itu sih. Sembuhnya pakai apa tuh? Sembuhnya Di oh Pulasari. iya. Tapi sebelum kita ke sembuhnya, apakah sama ceritanya dengan tadi si Nanang itu, apakah ada melanggar sesuatu hal atau apa, atau hanya kebetulan aja kayak hanya lagi Nggak jalan sengaja. nggak sengaja, wih kok ada ya, padahal nih hewan sudah punah gitu. Kejadiannya itu memang saya kan tahu sendiri, saya orangnya kepo gitu. Oh, iya. Tuh. Kepo. Jadi setelah melihat sosok itu kayak penasaran, jadi pengen tahu kayak ini bener nggak sih lo. Jadi kayak make sure gitu. Dan setelah ditelaah, memang kalau memang sudah tahu ya udah tahu aja gitu loh. Tapi saya tetap ngeyel. Harusnya ya, Ya. sekedar tahu aja, nggak perlu harus yang kepo banget begitu. Itu mungkin. kejadian siang atau malam? Siang. Nah tuh makhluk-makhluk begitu Badan. nggak pandang
mau malam mau siang, karena kita tuh selalu berdampingan. Iya. Kita sebagai makhluk yang kasat mata, ada juga makhluk yang tak kasat mata, seperti itu. Iya, jadi benar apa kata Ki Jalihun tadi, kita sesama makhluk Allah ya saling menghargai, saling menghormati ya. Itu dia, intinya saling menghormati, junjung tinggi mereka. Mereka satu dengan kita subhanahu wa ta'ala. Jadi makhluk juga merdeka juga ya. Iya, karena para pejuang-pejuang juga kan yang memperjuangkan ke Indonesia ini, itu dia. Iya. Jadi kita harus tetap mereka gitu lagi. Cocok ya. Nah, setelah saya kena, maksudnya bukan kena ya, kayak merasakan kayak pusing setelah melihat hal itu. Jadi kan situ saya sama ini Pak Nanang. Oh, berarti ini. Oh, itu posisinya lagi sama Pananang Iya, juga. posisinya lagi Pak Nanang. Jadi bahasanya kalian lagi inilah apa namanya tapak tilas Iya. bahasanya mereka Wah. itu. Jadi kan di situ Benar itu. saya udah lupa nih. Mereka tuh Semudah tapak itu tilas, melupakannya. Makanya saudara kalau melihat tuh jangan sembarangan. Saya tahu matanya jelas. Intinya begini juga, kalau di alam kalau sudah melihat sesuatu udah jangan dicari tahu lagi. Ini ada bukti ya. Teman saya yang tidak baik ke saya yang sakitnya. Nah, ini alhamdulillahnya pas kemarin dia sendiri kena. Itu dia. Itulah. Mungkin makhluk-makhluk begitu juga bisa jadi seperti ini. Wah, ini yang tua daripada yang muda nih. Wah, ngincer yang tuanya aja dah. Begitu. Yang mudanya mungkin nggak tahu apa-apa ya. Iya, seperti itu. Makanya kalau sudah balik lagi ya, kalau misalnya kalian sudah teman-teman online kita itu udah ngelihat sesuatu yang tidak kasat mata dan tidak pernah lihat oleh kalian, ya sudah, jangan dicari tahu lagi gitu. Lihat aja. Cukup sekedar tahu Nah, aja. kita mungkin. tanya nih, coba nih ke guru spiritual kita. Itu bagaimana sih, kenapa sih nggak boleh begitu tuh? Jadi intinya kita cukup tahu Nah, kalau sudah kita udah oh ini ada, oh udah cukup tahu. Karena apa? Mereka juga tidak mau diketahui oleh manusia. Oh, mungkin biasanya takut risih kali ya atau gimana? Jadi kalau dia bisa ketemu dengan manusia, bisa kelihatan, apalagi itu dia bisa dimusuhin sama teman-temannya sebangsa dia. oh jadi oh begini berarti ya. Nggak kita orang-orang kayak yang kasat mata aja nih yang bisa musuhan, berarti orang-orang kayak mereka juga makhluk-makhluk halus itu makhluk begitu bisa mungkin musuhan juga. tuh dia. Musuhan juga. Satu, keduanya kita kalau melihat itu makhluk begitu jangan takut. Semakin kita takut, semakin rendah power kita, semakin turun. Nah, dia tinggi. Itulah yang itu. Berarti bisa dibilang kayak gini aja ya, kalau misalkan takut jangan sampai terlalu lah gitu. Sebisa kita ya kita harus berani, kita yakin sama Allah, kita baca-baca ayat-ayat Allah. Insya Allah. Insya Allah. Kalau bacanya doa makan gimana, Bang? Iya. Kalau Iya, itu gimana? biasanya sih, Bang. Iya, cerita Ki, teman saya ketemu setannya, ngelihat gitu. Dia baca doa makan. Setannya kabur. Iya, Takut dimakan mungkin. takut dimakan. Iya, takut. Iya, soalnya ada, Bang. Iya, kebanyakan sekarang gitu bang, karena ada apa ya? Wah, gua ngeliat setan nih. Segelintir orang. Iya, mungkin. segelintir orang sekarang Karena panik kebanyakan bacanya asal karena aja. panik. Iya. Asal bang. Apakah itu berfungsikah atau bagaimana bang? Kayak gitu, misalkan kita contoh nih, kita lagi gini nih camping segala macam, kita keluar tenda tiba-tiba ada makhluk tuh, Allah mabarkan fi Refleks gitu, refleks Bang Toto. Allah mabarkan fi marozaqana kan. Kan awalnya kan Allahumma ya Allah. Nah, Kita udah menyebut asma Allah. Oh iya benar. jadi gitu teman-teman, bisa tetap. Yang penting kita itu berani ya, jangan rasa takut gitu. Ini yang kita harus tahu sama Allah doang ya. Manusia Iya, itu betul. khalifah di muka bumi. Betul. Jadi lanjut lagi nih kita ke pengalaman, oke? Ya, sekarang dari Argi nih. Nah di sini saya jelaskan dulu nih, si Argi ini nih di sini nih di kelompok umurnya paling muda, tapi pengalamannya sudah mendunia. Belum menit. Jangan panggil dia anak kecil. Paman. Seperti itu. Ayo coba diceritakan pengalamannya nih. Jadi sebenarnya pengalaman ini udah pernah diceritain di Curug apa ya pas waktu itu? Curug Panjang ya, Oh, masalah yang di Bogor. Cuman cuma. karena ada problem ya. Cuman itu sayangnya kena petir. Betul. Sebenarnya kita ada satu video di Curug Panjang, kita ngekspor Curug Panjang itu di daerah Bogor, masih satu aliran dengan Curug Cilember. Nah, tapi sayang sekali
ada kejadian tidak diinginkan, itu komputer kita mati dan semua file video kita itu hilang. Jadi kemungkinan kita bakal kembali ke sana, kita eksplor lagi. Kita akan eksplor Curug Panjang itu biar tidak penasaran. Gitu. Nah, coba lanjut. Lanjut. Jadi kejadiannya di 2019 pas waktu masih SMA sih. SMA itu kan ikut yang namanya ada pecinta alam kegiatan namanya Sispala. Jadi pas itu lagi ngelakuin diksar di satu gunung gede di Mandalawangi. Pas waktu itu malam hari kan. Kita pakai tour guide karena emang masih anak sekolah semua. Ya. Dan gurunya pun cuman yang ikut naik itu cuman 2 posisinya. Dan otomatis yang paling belakang itu ngejagain yang anak perempuannya, guru-gurunya itu. Jadi kita yang paling depan sama ya kakak-kakak senior lah gitu kan. Akhirnya kita rehat di pos berapa ya, tentang itu tuh lewat jalur Cibodas pas waktu itu. Dan nggak tahu kenapa pas istirahat itu ya diketawain, ada suara ketawa di situ. Pas lagi kita duduk sunyi, tiba-tiba ada ketawa. Itu posisinya bukan teman-teman tuh yang ketawa tuh. Bukan, karena sunyi. Kita lagi istirahat, nungguin yang belakang. Lagi nungguin posisinya ya. Posisinya lagi nungguin lah. Ya udah, sehabis itu ya sama-sama kita nggak saling tanya. Pas nanyanya pas di waktu di Mandalawangi, baru kita cerita sharing di situ. Kalau denger nggak sih, pada denger nggak sih gitu. Sudah turun lah ya bahasanya ya. Iya, itu bagusnya sih, karena daripada langsung diomongin gitu kan. Iya. Dan biasanya sih seperti itu juga ya. Kan? Para pendaki nih ya kan. Biasanya pada begitu pendaki nih. Kepo. Pas naik ya kan ketemu sesuatu di jalan, di trek gitu ya kan. Bukan dipuncakin diomongin. Iya. Tapi pas pulangnya nyampe rumah, lu ngeliat ini gak sih Yang kemarin? diomongin isi alamnya. Iya, jadi lebih kayak sebenarnya sih kalau dapat cerita mistis kita sendiri atau orang lain juga ikut mendengar atau melihat sesuatu, lebih baik diceritakannya nanti daripada kita Langsung bawa rombongan. Malah yang ya. jadinya ketakutan. Masih dengar kata orang tua ya. Iyalah. Sama juga sih kalau misalkan kita lagi mendaki gitu, jangan kepikiran tentang hal mistisnya dulu. Tapi lebih ke peralatan dan kesiapan dari diri sendiri. Itu sih yang lebih penting. Tuh dengerin tuh. Makanya saya tadi bilang di awal jangan panggil dia anak kecil. Dia tuh pendaki. Ternyata kecil-kecil juga gini dia sudah mendaki beberapa gunung yang ada di Indonesia. Berarti bukan cabai rawit, cabai hijau ya? Bukan ya. Meletek dong. Bahaya juga ya. Iya. Jadi itu cabai rawit bukan, cabai hijau berarti bukan. Oke, kita lanjut nih. Teman kita satu lagi nih. Mungkin ini yang umurnya sudah oke juga nih. Iya. Oke nih, ini umur nih. Boleh dilihat coba. Set, dari tampangnya aja udah kayak anak-anak alam banget. Rambut gondrong dikuncir ya enggak? Itu Bajunya dia. Garuda. Bajunya udah Garuda, cinta banget sama Indonesia. Nasionalis banget ya. Iya, nasionalis begitu. Coba diceritakan apakah ada pengalaman-pengalaman. Kalau pengalaman di gunung sih nggak ada ya. Cuman kalau pengalaman horor sih, yang pertama ada bahasanya di sekret dulu. Saya sempat ikut organisasi, salah satu organisasi. Cuman ada posisi yang namanya apa sih namanya? Itu kalau misalkan hipnotis bahasanya, belajar hipnotis begitu. Cuman posisi bukan saya sih sebenarnya yang kena, teman saya. Lagi ada di situ dihipnotis. Toto kok aneh, marah. Toto, jangan ganggu cucu saya, kok bisa begitu kan? Orangnya nggak usah disebutin kali ya? Nggak usah kayaknya ya, nggak perlu itu mah. Ntar takutnya kalau dengar orangnya nonton. Iya, Parah. takutnya Iya sih. ditonton sama Gitu. Mungkin iya, ketawa-tawa, malu. mungkin yang tahu di organisasi juga ketawa mungkin yang sekarang nonton. Jadi hanya itu doang tuh pengalaman mistisnya. Ya sekiranya sisanya sih nggak ada sih, Namanya baru orang itu aja nasionalis kan kayaknya. biasanya demennya sama yang ormas-ormas lah. Iya betul gitu. Iya, OKP gitu benar. Wajar lah dia nggak pecinta gunung-gunung. Oh, nah kalau betul. Saya lanjut dulu nih ya Kang. Masa kalian boleh bercerita tentang pengalaman saya nggak boleh bercerita nih Bang? Boleh dong. Aduh, ngambek nih saya nih. Jangan dong. Jadi kalau saya sendiri mah pengalamannya pada saat masih sekolah itu SMA kelas 3, di mana di situ saya menjadi panitia penerimaan siswa baru. Nah di situ memang kesalahan dari panitia juga sih sebenarnya, itu sudah diingatkan oleh para guru
sampai kepala sekolah pun mengingatkan jangan sampai maghrib selesai itu acara penerimaan siswa baru. Nah, akan tetapi waktu tidak memungkinkan karena ngaret kan, ngulur waktunya. Nah, itu penutupannya itu sampai maghrib. Jadi itu. Nah, pengalaman mistisnya di situ ada salah satu siswa, mana dia baru masuk ke sekolah itu. Tidak usah disebutkanlah sekolahnya ya, pokoknya salah satu sekolah negeri. Nah, itu lagi pada saat baris berbaris tiba-tiba kerasukan. Saat kerasukan di situ dia ngamuk lah di barisan itu. Kenapa kalian masih di sini segala macam? Nah, pokoknya seperti orang-orang kesurupan pada umumnya lah, seperti itu. Ngamuk-ngamuk segala macam. Datanglah teman saya menyembuhkan bisa. Seperti itu. Nah, akan tetapi yang saya di situ mulai agak takut nih, Bang. Nah, itu nyamber. Jadi kesurupannya nyamber. Iya kayak kesurupan masal gitu. Nah, ya? iya, bisa disebut seperti itu. Jadi dari satu jadi banyak plak masukkan semua. Nah, dari situlah kondisi ke sekolah chaos. Nah, itu yang saya buat wah, pengalaman mistis nih parah banget. Jadi baik Gitu lagi loh. nih, kalau seperti itu saya mau nanya lagi nih sama abang. Itu kenapa bisa kesurupan masal? Jadi gini, dia namanya makhluk, dia juga berkelompok. Apa karena jamnya udah ditentukan tapi kita melanggar jamnya itu? Jadi ada salah satu orang mungkin ya sedang ada masalah, ya jadi banyak bengong, atau yang perempuan yang lagi sedang dapat Oh, atau halangan gitu ya. halangan, itu biasanya suka cepat kemasukan. Oh iya, sama saya tadi mau nambahin yang masalah penasaran tuh. Nah, kenapa sih itu kita nggak boleh penasaran sama yang makhluk-makhluk begituan ya? Nah, karena ada satu juga pengalaman. Nah, pada saat itu juga lagi posisi kesurupan masal, ada salah satu teman saya itu penasaran. Ah, ini pada bercanda kali, pada segala macam, nggak mungkin ini kejadian seperti ini. Nah, dia penasaran. Nggak lama dari situ dia juga malah kena. Nah, itulah makanya saya sampai Dia kayak bicara ngawur lah. iya gitu kan. Sesumbar lah Iya, ya ini apaan sih bahasanya. begini ini pada pura-pura semua, pada acting segala macam, ini gimmick kan kalian gitu. Wah, tiba-tiba nggak selang lama dia balik badan, dia pun langsung seperti itu. Nah, itulah makanya. Kalau itu bagaimana Bang? Apakah dia karena meremehkan atau apa seperti apa itu? Ya tadi dikatakan tuh, jadi dia ada apa ya, nama juga manusia, ada sifat sombong. Nah di situ dia jadi makhluk juga lah, lu begitu amat sama gua kan gitu. Iya bener. Maka ditunjukin nih sama makhluk, lu nggak tahu nih gua ada. Nah, si eksistensinya Makanya gitu. kita harus jangan sombong, walaupun kita khalifah, kita jangan sombong. Betul. Oh, sama ini saya punya pertanyaan nih Bang sebenarnya. Ini mungkin kan pengalaman sudah kita ceritakan semua nih, tapi saya punya satu pertanyaan nih. Ada pernah saya dengar cerita yang namanya makhluk halus itu kalau dilihat secara tidak sengaja ataupun sengaja oleh manusia itu dia apes bahasanya. Ya itu yang tadi yang saya katakan, kalau dia sampai terlihat oleh manusia dia akan dimusuhin. Itu emang apes makhluk itu. Kan manusia juga sama, ada hari baik, ada hari buruk, Iya. ada apesnya juga. Sama makhluk itu juga. Kalau dia apes kelihatan dengan manusia, dia dimusuhin sama teman-temannya. Tuh. Berarti sama saja ya sebenarnya ya, cuman hanya mungkin ya apa ya, kita terlihat kita makhluk kasar, dia mah makhluk halus. Iya. Gitu kali Bang ya. Kalau untuk kehidupannya mungkin yang di alam sana yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, bahasanya harus menggunakan mata batin, ya sebenarnya sama saja. Sama. Gitu Bang ya. Sama. Gitu teman-teman. Jadi kita tutup saja nih perbincangan malam hari ini. Ditunggu nanti pagi kita akan eksplor itu yang namanya Curug Lawang. Kita nikmati bersama betapa indahnya Curug Lawang itu. Oke? Cukup sekian bincang-bincang saung ini dari kita Explore Nusantara. See you on the morning. Bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.